Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan ilmu yang kita pelajari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, anak-anak, pada video kali ini Pak Ridwan akan menjelaskan tentang riwayat hidup Kiai Haji Ridwan Abdullah, yakni seorang tokoh pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Bisa kalian lihat ya, beliau ya bersama dengan fotonya, yaitu adalah Kiai Ridwan Abdullah. Oke, next. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yakni tentang mengetahui riwayat hidup Kiai Haji Ridwan Abdullah. Yang kedua, mengenal dan meneladani perjuangan Kiai Haji Ridwan Abdullah. Oke, next. Nah, bahasan yang pertama adalah riwayat hidup Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nah, Kiai Haji Ridwan Abdullah dilahirkan di Bubutan, Surabaya pada tanggal 1 Januari 1884. Jadi dilahirkan di sana beliau, ya. Kemudian ayah beliau bernama Kiai Haji Abdullah namanya. Jadi tidak jauh beda dengan nama putranya ya. Nah, kemudian setelah tamat dari SD, Kiai Haji Ridwan Abdullah melanjutkan nyantri di beberapa pondok pesantren di Jawa dan di Madura. Di antaranya Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dan Pondok Pesantren Bangkalan Madura. Nah, jadi sama halnya dengan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz ya, juga pernah nyantri di Pondok Siwalan ya, Sidoarjo, itu juga pernah di Pondok Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Khalil. Jadi itu satu masa ya, satu masa atau satu periode dengan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, karena itu adalah semuanya tokoh NU. Oke, next. Nah, kemudian pada tahun 1901 Kiai Haji Ridwan Abdullah pergi ke Tanah Suci Mekah dan bermukim di sana selama kurang lebih 3 tahun. Jadi 3 tahun di sana. Ya, setelah itu kemudian pulang lagi ke tanah air. Ya, pulang lagi ke tanah air itu pada tahun 1911. Kemudian setelah pulang ya, kemudian beliau kembali lagi ke Mekah dan bermukim di sana selama 1 tahun. Jadi kembali ke tanah air, kembali lagi ke sana, bermukim lagi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian beliau menikah dengan Siti Aisyah namanya, gadis asal Bangil. Bangil itu Pasuruan, yang masih ada hubungan keluarga dengan Nyai Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi masih ada tali persaudaraan atau hubungan darah dengan nyainya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah dikenal sebagai dermawan. Dermawan itu ya orang saudagar yang ya kaya di masanya atau di eranya zaman dulu ya. Orang pokok orang yang punya gitu ya, dermawan.
Ya, di kalangan pesantren, Kiai Haji Ridwan Abdullah juga dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan pengalaman yang luas. Jelas ya, yang namanya kiai itu pasti eh, cari ilmu atau tolabul ilmunya di mana-mana. Jadi tidak sangatlah wajar kalau kiai zaman dulu itu sangat banyak sekali memiliki gudang ilmu dan pengalaman yang sangat luas. Kemudian di samping itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki keahlian khusus di bidang seni dan lukis. Ya, seni lukis atau kaligrafi. Nah, next. Nah, ini adalah salah satu karya beliau. Ya, karya beliaunya adalah bentuk bangunan Masjid Kemayoran Surabaya. Ini bisa kalian saksikan sekarang ya, itu menjadi saksi bisu bahwa bukti karya salah satu karya beliau. Nah, ini masjid dengan pola arsitektur khas ya. Itu bisa kalian lihat langsung gambarnya. Yaitu adalah hasil karyanya Kiai Haji Ridwan Abdullah. Oke, next. Nah, yang B, perjuangan Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Ridwan Abdullah tidak memiliki pondok pesantren, akan tetapi beliau dikenal sebagai guru agama dan mubalek yang tak kenal lelah. Jadi tidak ada kata lelah kalau menurut Kiai Haji Ridwan Abdullah, tetap menularkan ilmu, tetap mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Sehingga beliau diberi gelar Kiai Keliling. Ya, diberi gelar Kiai Keliling. Maksudnya apa sih Kiai Keliling itu? Maksudnya adalah kiai yang menjalankan kewajiban mengajar dan berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Tuh, ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ketika Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu apa ya? Sebuah yayasan atau sebuah pendidikan lah. Ya, Kiai Haji Ridwan Abdullah merupakan pendamping utamanya. Ya, jadi itu sejenis pondok pesantren, sejenis pendidikan, yayasan pendidikan itulah ya. Nah, beliau itu yang berhasil menghubungi Kiai Haji Mas Alwi untuk menduduki jabatan sebagai kepala madrasah. Ini ada kepala madrasahnya juga. Beliau juga aktif mengajar di madrasah tersebut. Jadi itu adalah sebuah lembaga. Next. Dalam era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Ridwan Abdullah ikut bergabung dalam barisan Sabilillah. Jadi Sabilillah itu adalah tentaranya zaman dulu. Ya. Ada Sabilillah, ada Hizbullah, ada PETA, ada TKR, ya. Yang mana laskar-laskar jihad ini yang berperang di dalam pertempuran 10 November. Nih, banyak jasa perjuangan beliau, diantaranya beliaulah yang mengusulkan agar para syuhada yang gugur dalam pertempuran 10 November 1945 dimakamkan di depan Taman Hiburan Rakyat, yang mana tempat inilah yang kemudian dikenal dengan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Ya, seperti di gambar bisa kalian lihat. Nah, itu adalah contohnya. Oke, next. Nah, kemudian jasa-jasa dari Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nah, nama Kiai Haji Ridwan Abdullah tidak bisa dipisahkan dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam susunan pengurus NU periode pertama, beliau menjabat sebagai anggota Awan Syuriah. Itu anggota yang tinggi, ya, jajaran di penasihat lah. Itu Awan itu adalah ya, nasihat. Nah, kemudian pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1346 Hijriah, yakni bertepatan pada tanggal 9 Oktober 1927, diselenggarakan Muktamar NU kedua di Hotel Surabaya.
yakni tepatnya di Hotel Penelah ya, Penelah. Dalam muktamar tersebut membahas seputar lambang NU yang diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ya, jadi pencipta dari lambang NU sampai sekarang ini tuh ya, yang bisa kalian lihat saat ini itu adalah siapa penciptanya? Ya, ini adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nah, next. Nah, dalam majelis sidang tersebut, pimpinan sidang meminta kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah untuk menjelaskan secara rinci semua isi yang terdapat dalam lambang NU. Jadi pada saat itu, peserta muktamar dan seluruh warga kota Surabaya tertegun. Tertegun itu yo kayak ngelamun melihat lambang Nahdlatul Ulama yang dipasang tepat pada pintu gerbang Hotel Penelah. Jadi dipasang fotonya itu dipasang di depan gerbang Hotel Penelah. Gumun gitu, gumun. Lambang itu masih asing di masyarakat Surabaya dan peserta sidang. Oh boy ya, itu tuh dibuat heran. Nah, akhirnya dalam majelis sidang pemimpin sidang meminta Kiai Haji Ridwan Abdullah untuk menjelaskan secara rinci semua isi yang terdapat di dalam lambang NU. Kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah menjelaskan semua isi yang terdapat di dalam lambang NU tersebut. Ya. Jadi dijelaskan mulai satu persatu, mulai dari bintangnya itu artinya apa, kemudian Nahdlatul Ulama artinya apa, tali yang mengikat di bola dunia itu apa ya, bintang di atas, bintang besar, bintang kecil itu maksudnya apa, itu dijelaskan secara rinci oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan Kiai Haji Ridwan Abdullah, seluruh peserta majelis atau peserta sidang tersebut sepakat dan menerima lambang itu. Nah, akhirnya setelah mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Ridwan Abdullah, ya, jadi setelah upacara ditutup, ya, upacara muktamar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Ridwan Abdullah dan menanyakan asal muasal dari pembuatan lambang NU yang diciptakannya. Oke, next. Nah, beliau menjelaskan bahwa yang memberi tugas beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mana Kiai Haji Wahab Hasbullah ini pernah menjadi delegasi NU yang menghadap Raja Ibnu Saud di Arab sana ya. Nah, dalam pembuatan gambar itu memakan waktu 1,5 bulan. Wow, sangat lama sekali ya anak-anak. 1,5 bulan. Dan sebelum menggambar lambang NU, terlebih dahulu dilakukan salat istikharah. Jadi salat istikharah itu adalah salat meminta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk agar apa? Agar diberikan hasil yang baik, hasil yang manfaat, hasil yang berkah. Itu. Makanya sebelum pembuatan beliau lebih dulu melakukan sholat istikharah. Nah, setelah mendengar penjelasan beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa puas dan kemudian mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan yang dimaksud di dalam lambang Nahdlatul Ulama. Oke, cukup sekian ya, itu saja penjelasan riwayat singkat dari Kiai Haji Ridwan Abdullah. Oke. Nah, jangan lupa anak-anak subscribe, like, dan share ya, agar video ini dapat bermanfaat bagi yang lain ya. Jangan lupa juga komen ya jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.